Hai Besti, apa kabar kalian semua? Sehat kan? Haruslah, kan hari ini aku mau ajak kalian belajar tentang pemeriksaan fisik pada remaja. Nah, pemeriksaan fisik pada remaja adalah serangkaian pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan remaja agar dapat diberikan penata laksanaan supaya kondisi kesehatannya menjadi lebih prima. Oleh karena itu, pemeriksaan ini juga bisa disebut sebagai screening kesehatan remaja. Screening kesehatan yang direkomendasikan untuk remaja meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, perhitungan indeks massa tubuh, tekanan darah, lingkar lengan atas, lingkar perut, dan risiko anemia. Yang pertama adalah pengukuran berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan merupakan pengukuran ukuran total tubuh yang perubahannya sangat mudah terlihat dalam waktu yang singkat untuk menggambarkan status gizi saat ini. Adapun proses pengukuran berat badan sebagai berikut. Yang pertama, letakkan timbangan di tempat yang rata, datar, dan keras, seperti kayu dan ubin dengan pencahayaan yang baik agar jarum mudah terlihat. Kedua, pastikan bahwa timbangan berfungsi dengan baik. Dan pastikan jarum berada pada angka 0. Yang ketiga, injak timbangan menggunakan kedua kaki dan perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum dari depan timbangan. Yang terakhir, lakukan pencatatan hasil pengukuran. Yang kedua, pengukuran tinggi badan. Tinggi badan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Tinggi badan dapat diukur menggunakan mikrotoa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pengukuran tinggi badan, yaitu penempatan alat ukur, yaitu mikrotoa. Letakkan mikrotoa di lantai yang rata dan menempel pada dinding yang tegak lurus. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Lalu, paku atau tempelkan ujung pita meteran pada dinding. Sedangkan prosedur pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisikan anak berdiri tegak lurus di bawah mikrotoa dan membelakangi dinding. Juga pandangannya harus lurus ke depan. Yang kedua, posisikan kedua lutut dan tumit rapat. Ketiga, posisikan anak tegak bebas dengan bagian belakang kepala, tulang belikat, pantat, dan tumit menempel ke dinding. Keempat, tarik kepala mikrotoa sampai puncak kepala dan baca angka pada jendela baca dengan mata yang sejajar dengan garis merah. Yang kelima, angka yang dibaca adalah angka yang berada pada garis merah dari angka kecil ke arah angka besar. Yang terakhir, catat hasil pengukuran pada buku pemantauan kesehatan remaja. Ketiga, perhitungan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki berat badan normal, kelebihan berat badan, atau kekurangan berat badan. Rumus perhitungan IMT adalah IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilo per tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Kemudian, hasil perhitungan IMT tadi dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sangat kurang berat badan apabila IMT-nya kurang dari 17,0. Kurang berat badan apabila IMT-nya kurang dari 18,5. Normal apabila IMT-nya dari 18,5 hingga 24,9. Kelebihan berat badan apabila IMT-nya 25 hingga 29,9. Dan yang terakhir, obesitas apabila IMT lebih dari 30. Keempat, pengukuran tekanan darah. Tekanan darah adalah ukuran yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah normal pada setiap orang dapat bervariasi karena adanya perbedaan gaya hidup seseorang, aktivitas dan rutinitas yang dijalani, sekaligus emosi yang dirasakan. Cara pengukurannya adalah
Pasangkan tensimeter pada lengan kiri atas dalam dengan duduk bersandar, berdiri, atau berbaring. Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan setelah orang yang akan diperiksa beristirahat selama kurang lebih 5 menit. Sebaiknya lebar manset 2/3 panjang lengan atas dan bagian bawahnya paling sedikit 2 cm di atas daerah lipatan lengan untuk mencegah kontak dengan stetoskop. Tangan pemeriksa meraba denyut arteri radialis pada pergelangan tangan kiri pasien dengan 3 jari. Pompa balon sampai 20 mmHg di atas angka saat denyut tidak teraba, kemudian dibuka perlahan-lahan dengan kecepatan 2-3 mmHg per denyut jantung. Tekanan sistolik dicatat pada saat terdengar bunyi detak yang pertama atau Korotkov 1, sedangkan tekanan diastolik dicatat pada saat bunyi menghilang atau Korotkov 5. Pengukuran dilakukan 2 kali dengan selang waktu 5 menit. Hasil pengukuran dicatat pada buku rapor kesehatanku atau buku pemantauan kesehatan remaja. Kelima, pengukuran lingkar lengan atas. Cara mengukur keadaan gizi pada remaja yang paling sederhana adalah dengan menggunakan lila atau lingkar lengan atas. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur lila yaitu alat ukur lila, Matlin, dan pita ukur jahit. Bila lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, menunjukkan remaja menderita KEK atau kekurangan energi kronis dan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Adapun prosedur pengukuran lingkar lengan atas adalah pengukuran dilakukan di bagian tengah yaitu antara bahu dan siku lengan kiri. Bila remaja kidal, gunakan lengan yang sebelah kanan. Lengan harus dalam keadaan bebas, artinya otot lengan tidak tegang. Saat mengukur, alat ukur tidak kusut atau permukaannya rata. Tetapkan letak bahu dan letak siku. Lalu, tetapkan titik tengah lengan atas. Caranya dengan merentangkan pita dari bahu ke arah siku. Lalu, tentukan tengah-tengah lengan atas remaja. Setelah itu, lingkarkan pita ukur tepat pada tengah-tengah lengan atas remaja yang tadi sudah diukur, lalu bacalah skalanya dengan benar. Keenam, pengukuran lingkar perut. Pengukuran lingkar perut dilakukan di sekitar perut setinggi pusat menggunakan pita ukur jahit atau Matlin. Pengukuran lingkar perut bertujuan untuk mengetahui risiko obesitas pada remaja. Berikut ini adalah cara mengukur lingkar perut dengan benar. Yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat dan tangan di sisi tubuh. Lalu, lepaskan pakaian yang menutupi perut. Gunakan pita pengukur yang tidak elastis. Lalu, lingkarkan pita pengukur di sekitar perut, tepatnya di atas pusar. Pastikan pita pengukur menempel langsung ke kulit, tidak terlalu kencang, dan tidak terlalu longgar. Hembuskan napas dengan normal saat mengukur. Yang terakhir, catat hasil pengukuran dalam sentimeter. Pada perempuan, dikatakan normal jika lingkar perutnya kurang dari 80 cm. Sedangkan pada laki-laki, kurang dari 90 cm. Dan yang terakhir, pengecekan anemia untuk remaja putri. Anemia adalah kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup, yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ di tubuh, sehingga akan memunculkan gejala yang terlihat sebagai tanda klinis, yaitu konjungtiva, bibir, lidah, dan telapak tangan yang pucat. Kita juga harus memperhatikan adanya riwayat pingsan, sering pusing, dan kurang konsentrasi. Serta memperhatikan gejala lainnya yaitu 5L, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Wah, ternyata hari ini kita sudah belajar tentang semua jenis pemeriksaan fisik bagi remaja. Selanjutnya, mari kita praktikkan. Tetap semangat ya. Dadah!